Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Minum sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ini lagi sibuk apa Bu Ana? Sibuk ngapain ya? Biasalah gitu. Oke. Ini terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang sebentar. Ini saya mau mohon bantuan Bu Ana. Oke. Ini untuk sedikit wawancara terkait pengambilan keputusan dilema etika yang biasanya ada di lembaga yang Ibu pimpin. Ke beberapa menit ke depan. Bisa Ibu? Insya Allah sakit. Oke, terima kasih Bu Ana. Kalau begitu, pertanyaan yang sudah saya sediakan ini, yang sudah saya siapkan, bisa dimulai ya Ibu? Oke, monggo. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau mengidentifikasi, mama kan menjadi seorang pemimpin itu kan, seorang leader itu kan harus bekerja cepat kan? Iya betul. Bekerja cepat, kemudian mengambil keputusan dengan tepat. Iya. Ya. Jadi ketika mengidentifikasi itu biasanya saya ada dua hal yang memang harus saya pertimbangkan. Pertama, faktor internal saya pribadi, kemudian ada faktor eksternal, ya. Faktor internal biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dekat dengan saya, ya. Yang itu biasanya kalau mengambil keputusan itu sangat sulit, ya. Oh gitu ya Bu. Terkait dengan misalnya hubungan kekerabatan, terus hubungan dia teman saya atau dia itu lah, dan itu saya kemudian hal yang memang harus dianukan, memang ketika ada hubungannya dengan hal-hal seperti itu, maka kemudian saya singkirkan dulu biasanya. Terus kemudian kalau dalam sekolah memang satu hal yang penting itu kita harus identifikasi itu adalah ini untuk siapa, ya. Yang terutama ya memang harus untuk murid. Kemudian ada imbasnya juga enggak untuk guru. Kemudian ada imbasnya enggak untuk lingkungan sekitar. Jadi dua hal ya, faktor internal dan faktor eksternal itu yang mempengaruhi saya mengambil keputusan. Kalau ternyata dua-duanya itu ada, itu biasanya yang menimbulkan dilema itu. Kemudian tadi saya biasanya ambil yang faktor internal itu saya kesampingkan dulu. Gitu. Karena itu secara otomatis membuat saya tidak adil, tidak nyaman. Gitu ya Bu. Ya, jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema yang ada di lembaga itu ada dua faktor ya Bu, internal maupun eksternal. Internal itu biasanya ada hubungan emosional dengan kita gitu ya. Dan KKN itu harus diberantas tapi ternyata sulit begitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Dan pada intinya adalah kasus-kasus ini ketika Ibu mengambil sebuah kebijakan keputusan, maka yang paling Ibu dahulukan adalah untuk kepentingan murid begitu ya. Oke. Kalau begitu kita beranjak ke pertanyaan kedua ya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya itu saya pakainya, kalau dalam agama saya Islam, itu ada namanya prioritas, fikih prioritas. Ya. Jadi dalam kebenaran itu pasti ada yang paling benar lagi. Nah, kemudian saya bisa ambil kesimpulan kalau ternyata dua-duanya benar, kemudian yang selanjutnya resikonya yang paling sedikit. Ya. Jadi kalau saya ambil keputusan itu biasanya kalau dua-duanya benar, maka kemudian ada prioritas tersendiri. Kalau dalam agama Islam itu ada fikih prioritas ya. Jadi fikih awaliyat apa? Lupa saya. Jadi kemudian nanti dipilih yang paling benar, kemudian paling benar lagi ada enggak, kemudian
yang kedua adalah yang resikonya paling paling minim. sedikit. Ya. Nih, jadi intinya adalah ada prioritas begitu ya Bu. Kemudian yang kedua mengambil resiko yang paling sedikit. Wah, keren sekali. Nggak Ya, keren. oke. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Adakah langkah-langkah yang biasa Ibu ambil dalam pengambilan keputusan utamanya tentang dilema etika Ibu? Itu tadi, kalau langkah ya pertama biasanya kalau ada masalah, ada keputusan atau sebuah problema, yaitu saya ambil yang tadi Ada prioritas gitu ya. Bu. Jadi saya timbangkan dari beberapa itu, misalnya prioritasnya yang mana dulu ya. Jadi kemudian yang kedua adalah resikonya yang paling sedikit ya. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan sekolah itu juga ada hubungannya dengan anggaran juga. Jadi kalau ada masalah kemudian anggarannya memang tidak ada, kemudian bagaimana caranya kita bisa mencari bahwa keputusan-keputusan itu bermanfaat juga. Jadi kalau jadi seorang pemimpin tuh kalau bisa jangan banyak dilema. Banyak solusi ya Bu. Kalau banyak dilema nanti sebuah organisasi, sebuah institusi kalau banyak dilema itu dia nggak jalan-jalan. Fokusnya pada masalah. Jadi saja. nanti dia mikir terus. Nggak. Kalau jadi pemimpin ya itu tadi keputusannya harus cepat dan tepat. Kayak di CGP ada deh. Cepat dan tepat. Mungkin dari beberapa langkah atau prosedur ini ya Bu, apakah Bu Ana pernah melibatkan yang lain seperti itu? Iya, ya sering ya dalam pengambilan keputusan itu banyak sekali kita sebagai bahan pertimbangan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya berkaitan dengan ya ada beberapa contoh, misalnya SPP yang nunggak misalnya. SPP nunggak itu SPP yang tidak dibayarkan berapa kali misalnya. Kita sudah pakai cara mengingatkan misalnya per 3 bulan bisa ternyata masih belum bisa lagi solusinya. Terus kemudian ketika ditarik ke sini ternyata itu ada hubungan emosional dengan saya ya. Kemudian setelah ditarik lagi ke sini, ini harus jadi sebuah solusi karena tidak bisa kalau begini terus, karena sekolah swasta itu betul sekali ya. Sekolah swasta itu ujung tombak anggaran itu ada di SPP. Ya, betul. Kalau enggak seperti itu bagaimana? Kemudian ya caranya begini. Kemudian salah satunya misalnya ada tabungan wajib. Nah, tabungan wajib itu salah satunya adalah mengantisipasi bagi nanti ada yang nunggak itu, kemudian di akhir tahun dia bisa dipotong tabungannya. Ke pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Yang menurut Ibu itu efektif ya, keputusannya itu bisa efektif. Ada nggak? Ya itu tadi, karena kita sudah mempertimbangkan Langkah-langkah di atas tadi ya. prioritas, kemudian mencari minimal, otomatis kan kita menganalisis. Ya, ketika kita sudah menganalisis, maka kemudian hal-hal itu menjadi sebuah akhirnya mengerucut kan. Ketika kita tentunya kan dalam sebuah problematika itu kan banyak masalah. Tapi kemudian dari beberapa masalah itu kemudian kita ada prioritas, kemudian ada minimal resiko, terus kemudian berkaitan dengan anggaran dan lain sebagainya, kemudian akhirnya mengerucut salah satu. Dan itu yang membuat kita menjadi, karena sudah terbiasa
tadi menganalisis dan itu semuanya itu, kemudian tindakan kita jadi efektif dan efisien karena sudah memperkirakan terlebih dahulu, kemudian menganalisis tadi resiko biaya, kemudian apa prioritasnya seperti apa. Ibu. Nah ini yang terakhir ini Bu Ana. Alhamdulillah. Ternyata sampai di ujungnya ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi sebuah dilema itu mengajarkan kepada kita tentang arti bahwa kita itu nggak boleh labil. Ya, menjadi seorang pemimpin itu nggak boleh labil. Ya. Melankolis gitu. Jadi misalnya ada orang begini kita terpengaruh, ada orang begini terpengaruh. Jadi dilema itu membuat kita menjadi ternyata dalam setiap keputusan pasti ada dilema, maka kita harus kokoh sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, bahwa dilema itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu menjadi seorang yang teguh pendirian itu pasti, ya. Tapi jangan sampai kita jadi dilema terus, karena kalau kita menjadi maksud tiap ada itu dilema, ada itu dilema, jadi kayak seorang pemimpin itu enggak Fokus masalah aja gitu. Enggak. Padahal nanti ke depannya seorang kepala sekolah itu tidak hanya diwarnai dengan satu masalah. banyak masalah ya, dan itu butuh penyelesaian, bukan butuh kadang harus cepat dan risikonya besar begitu ya Bu ya. Ya itu Bu Mino. Oke. Sudah yang Ibu sampaikan. Oke, untuk yang terakhir itu adalah pembelajaran yang Ibu ambil terkait pengambilan keputusan dilema etika yang ada di sekolah. Sebagai seorang pemimpin tidak boleh labil begitu ya Bu. Dan juga harus teguh pendirian karena seorang pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang sangat luas, yang harus mengambil keputusan dengan tepat seperti itu ya Bu. Dan menyenangkan banyak orang begitu ya Bu ya. Nggak bisa menyenangkan banyak orang, nggak bisa. Setidaknya bisa mewakili. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Ana untuk wawancara kali ini. Sangat luar biasa sekali dan menginspirasi. Semoga bisa membantu nggih Bu Mino nggih. Ya, sangat membantu sekali Bu. Terima kasih banyak. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya Bu Ana. Ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nunu? Alhamdulillah sehat baik. Mohon waktu sebentar untuk wawancara terkait praktek pengambilan keputusan dilema etika yang ada di lembaga yang Ibu pimpin. Kira-kira bisa ya Bu Nunu ya? Insya Allah bisa saya. Terima kasih. Ya, untuk itu ini sudah ada beberapa pertanyaan pemandu untuk wawancara. Mungkin bisa kita mulai sekarang ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu pimpin? Ya, alhamdulillah selama saya memimpin di sini untuk kasus-kasus yang bersifat dilematik, kita ada berapa cara apalah di antaranya adalah kita untuk mengumpulkan data-data dari berbagai unsur ya, di antaranya dari anak, terutama dari anak, utamanya anak yang bersinggungan tadi ya. Kemudian dari wali murid keduanya dari kedua belah pihak pihak, kemudian dari bu guru, dari pendidik dan tenaga kependidikan.
Jadi intinya dalam mengidentifikasi kasus yang pernah ada di sekolah ini, salah satunya adalah dengan mengumpulkan data-data begitu ya Bu. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam beberapa atau banyak kasus seperti yang saya uraikan tadi, itu kita dengan mengambil sebuah kebijakan yang tidak yang tidak merugikan satu dengan yang lain, tidak ada anak yang merasa benar, kemudian tidak ada anak yang merasa dirugikan. Jadi bagaimana kita di sini berusaha untuk saling menyayangi, kemudian anak dengan legowo mau meminta maaf dan memaafkan, itu adalah bagi anak itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ada satu semboyan yang luar biasa dari sekolah kita ini adalah mendidik dengan sepenuh hati, Jadi mendidik dengan sepenuh hati. Jadi ini berusaha untuk kita terapkan di dalam keseharian kita bersama anak-anak. Jadi sebuah semboyan ini bukan hanya tersurat, tapi juga tersirat di dalam diri semua pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ini ada sedikit tantangan begitu ya Bu, bukan tantangan yang luar biasa berat, tapi ya ada sedikit tantangan, yaitu tentang pengawasan yang mungkin kurang atau lalai begitu ya Bu. Walaupun ibu guru sudah all out begitu ya Bu. Kalau mendampingi anak kan memang anak itu geraknya banyak, sudah diawasi juga ternyata masih aja yang nyelip gitu ya Bu ya. Itu aja sih yang menjadi, saya kira itu satu hal pengawasan kepada anak. Dan ini nanti bisa diantisipasi dengan evaluasi, dengan peningkatan begitu ya Bu dari hasil evaluasi. Nah, untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Tentang penyelesaian sebuah dilema etika itu kita tidak ada jadwal tertulis ya. Tapi sudah ada jadwal secara kontinu, itu setiap hari Jumat kita mengadakan briefing. Briefing ini diantaranya adalah kita ada evaluasi KBM. Evaluasi KBM ini include di dalam evaluasi KBM ini adalah tentang tumbuh kembang anak, ya, kemudian tentang pengawasan terhadap anak, kemudian tentang perkembangan anak, bagaimana anak hafalannya, bagaimana kemudian membacanya, bagaimana, utamanya untuk literasi, numerasinya itu bagaimana, ngajinya bagaimana. Itu untuk evaluasi kita. Jadi insya Allah kita berusaha untuk istiqomah setiap hari Jumat kita ada evaluasi terhadap anak-anak untuk sekiranya kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama ketika ada dilema etika terhadap anak itu. Jadi kita berusaha untuk menyelesaikan dengan baik, menyelesaikan dengan hati, bukan menyelesaikan dengan emosi. Ketika data-data sudah terkumpul, baiknya bagaimana, jadi kita musyawarahkan secara bersama. Jadi kebijakan yang kita ambil bukan kebijakan bukan apa kata sekolah, bukan bagaimana kepala sekolah, tapi kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan secara bersama atas dasar masukan-masukan dari bu guru, baiknya bagaimana untuk penyelesaian dilema etika. Berarti untuk yang semacam terjadwal begitu ya Bu, walaupun ini
ada masalah ataupun tidak ada masalah tetap ada briefing begitu ya. ya Bu. Dan diantaranya itu ya misalnya ada masalah dievaluasi di situ. Kemudian untuk mengantisipasi hal-hal terkait dilema etika juga ada evaluasi KBM, tumbuh kembang itu kayak semacam apa ya Bu? Capaian pembelajaran untuk anak ya Bu, kayak perkembangan emosi, kognitifnya seperti itu terkontrol. Iya, masuk di sana. Kalau di TK kan ini ya, kita ada 6 aspek perkembangan ekonomi, moral, agama, kemudian kognitif, motorik, seni, bahasa. Jadi yang kita evaluasi di sana. Kemudian tentang pengawasan dan etika ini kita masuk di dalam di dalam ke-6 aspek itu. Dan mungkin untuk yang tidak terjadwal seperti tadi ya Bu, misalnya ada kasus langsung ditangani dengan mengumpulkan data, kemudian berkolaborasi dengan murid, dengan guru, dengan wali murid sampai komite juga begitu ya Bu ya. Ya. Dan kemudian tadi juga ada yang jangka panjang ya Bu, ada silaturahmi seperti itu. Wah ini kayaknya sudah lengkap sekali ini Bu prosedurnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ternyata tinggal 2 Bu, nggak terasa ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang mempermudah kita dalam pengambilan ini ketika ada terus terangan keterbukaan dari berbagai pihak. Yang pertama terhadap anak, namanya anak itu kan kadang dia bisa mengolah sebuah kalimat yang sekiranya itu subjektif mungkin ya, yang benar, ada yang jujur apa adanya, ada yang ini tadi saya ini dulu yang main tangan ini dulu, padahal dua-duanya sama-sama main tangan. Terhadap anak seperti itu. Terhadap bu guru kita menanamkan kepada bu guru dengan mendidik anak sepenuh hati, mendampingi anak kita tidak bersikap subjektif terhadap anak-anak. Jadi kita berusaha untuk kasih sayang kita itu terhadap anak semua adalah sama. Kita berusaha adil terhadap anak. Kalau memang si A bersalah dan si B merasa dirugikan, ya bagaimana kita berusaha untuk mendamaikan keduanya dengan legowo untuk meminta maaf dan legowo untuk memaafkan. Stabilkan tadi itu ya. Untuk masih sebatas itu untuk dilema etika. Berarti menggali keterbukaan begitu ya Bu dari berbagai pihak, seperti mengumpulkan data-data begitu ya Bu, dan seperti yang di atas dengan berkolaborasi seperti itu ya Bu. Yang ada di sekolah, warga sekolah semuanya. Ini untuk yang terakhir ini Bu, alhamdulillah sampai di ujung ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang luar biasa ya, karena yang namanya hidup secara heterogen dengan orang banyak, utamanya dengan banyak anak, sekitar 182 anak itu. Masing-masing anak kan punya banyak karakter yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang masya Allah ya. Kinestetik, energik. Ya, seperti itulah ya, bagaimana menunjukkan mereka itu anak-anak yang cerdas,
anak-anak yang sehat secara fisik, secara fikriah, secara ruhiyah. Jadi sebuah proses pendewasaan kita dari semua unsur pendidikan. Assalamualaikum Bunda Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bunda Dede? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya kita udah lama ya Bu gak ketemu ya. Mungkin sudah ada puluhan tahun ya. Bisa jadi. Ini alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Dede. Alhamdulillah, masya Allah. Ini mohon maaf Bunda, mau minta waktunya sebentar untuk wawancara terkait pengambilan keputusan dilema etika yang ada di lembaga yang Ibu pimpin. Kira-kira bisa Ibu? Insya Allah. Terima kasih. Kalau begitu untuk wawancara kita mulai sekarang ya Ibu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami persiapkan. Nah, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidikan moral yang ada di lembaga ini? Ya, mengidentifikasi apa tadi masalah-masalah masalah dilema etika yang ada di sekolah ini. Ini mengidentifikasi masalah moral berkaitan dengan mengidentifikasi masalah moral. Otomatis karena ini lembaga PAUD berarti kan kita mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam lembaga anak-anak ya, anak usia 6 tahun. Kebetulan saya mengampu anak usia 6 tahun. Jadi anak-anak itu kadang-kadang mudah untuk bergaul, mudah untuk terjadi kesalahpahaman, gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu yang terjadi kesalahpahaman di antara mereka, itu kita ya menjadi tempat mengadu bagi mereka. Tergantung anak-anaknya, kalau misalnya masih bisa menyelesaikan dan bisa menerima kesalahan dan menerima saling memaafkan sudah. Tapi kalau ada juga anak yang masih dibawa ke rumah terus dilaporkan ke orang tuanya, nanti orang tuanya biasanya itu tadi saya jelaskan ke orang tuanya tidak. Kalau saya sih kurang puas ya kalau melalui chat itu, melalui WhatsApp itu. Jadi kadang-kadang ibu supaya lebih jelas ibu Ke sekolah. ya diaturi ke sekolah. Nanti saya jelaskan duduk persoalannya seperti apa gitu. Jadi saya supaya tidak berpihak gitu. Seperti itu. Jadi saya memanggil menjelaskan kepada wali muridnya gitu. Berarti untuk jadwal khusus tidak ada ya Bu ya? Kalau jadwal khususnya kayaknya itu mungkin jadwal khususnya itu mungkin memberikan waktu kepada wali murid untuk menjelaskan aja mungkin. Jadi itu kan kalau waktu itu kan harus sesuai dengan wali murid kapan waktunya untuk menyelesaikan itu saja. Tapi untuk anak-anak cepat lupa. Ya, cuman yang tadi kalau untuk laporan, biasanya suka ditanggapi. Jadi bayangan orang tua mungkin kalau misalnya kita gini kan, mas gitu kan, tapi nanti laporannya menggebrak, membentak. Iya betul Ibu. Kadang-kadang anak-anak begitu ya ekspresinya Ya. dan Dari imajinasinya. informasi dari anaknya sih seperti itu, gitu sesuai kejadian. Tapi persepsi yang diterima oleh wali murid karena sayang mungkin tidak. Mungkin jadwalnya di situ aja. Jadi kalau jadwal untuk memberikan itu kalau untuk menjelaskan ke wali murid ya mungkin perlu Mencari waktu yang tepat gitu, sesuai dengan wali murid bisa gitu. ya. Ya itu Bu. Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika itu biasanya Ibu langsung sikapi begitu ya Bu. Langsung disikapi, kemudian kalau memang membutuhkan semacam bertemu, berarti ada kayak semacam
kesepakatan waktu begitu ya bertemu. Ya, gini apa namanya, kadang tergantung dari situasi. Kalau misalnya karena pada saat itu kalau anak-anak sedang bermain, otomatis kan saya harus mencari waktu untuk menyelesaikan. Kecuali untuk sementara itu anak-anak ditenangkan dulu. Jadi kalau misalnya setelah tenang, itu baru nanti kita berikan jadwal. Nanti setelah makan siang nanti kita sama kita kita selesaikan masalah ini. Jadi kadang-kadang jadwalnya itu kadang-kadang ada membutuhkan saat itu, kadang-kadang juga ada jeda begitu. Iya, gitu. Jadi nanti setelah makan ya nanti ya kita sama-sama kita makan dulu kita Itu juga menetralkan kondisi anak ya Bu ya. Emosinya biar lebih stabil, kondisinya lebih tenang. gitu. Jadi kadang-kadang ya tidak butuh penyelesaian karena ketika ketika sudah mereka bertemu, misalkan makan bareng-bareng itu sudah lupa. Itulah ajaibnya anak-anak ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Nah ternyata tinggal 2 ini Bu, nggak kerasa ya. Nah selanjutnya ini, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Ya, faktor untuk mengambil keputusan bagi permasalahan yang terjadi itu faktornya yaitu tadi tantangan tadi. Jadi untuk mengambil keputusan itu ini sikap saya ini harus bagaimana kepada anak. Jadi faktornya yaitu tadi mungkin bijaksana kayak gitu kepada anak, tidak memihak kayak gitu. Memahami persoalan yang sedang mereka hadapi. Kalau yang membantu ada Ibu? Ya, Membantu Bu Dede untuk mengambil keputusan. sepertinya sih ya kadang-kadang sih suka sharing juga gitu. Tetapi kalau misalnya di waktu di waktu KBM udah selesai, kadang-kadang suka sharing dengan teman sejawat, teman guru. Ini aku punya permasalahan ini bagaimana? Biasanya suka seperti itu nih gimana? Jadi suka sharing bagaimana nih, tapi sharing saja sih. Kalau misalnya untuk membantu dalam mengambil keputusan, kayaknya sih dilihat dari permasalahan anak saja sih. Tapi kalau misalnya untuk sharing, tapi tetap dari hasil sharing itu bisa ada Muncul nilai tambah, bisa berarti aku harus bersikap seperti ini gitu. Karena kan istilahnya kan kalau saya kan memegang TK besar kan, jadi TK kecil, jadi saya gali informasi TK kecil itu karakter dia itu seperti apa dari guru TK, karakter dia seperti apa gitu, terus orang tuanya bagaimana kayak gitu. Jadi itu untuk sharing dalam mengambil keputusan itu saya perlu untuk mendapatkan informasi dari guru sebelumnya. Jadi anak tersebut itu karakternya bagaimana gitu, terus wali muridnya bagaimana kayak gitu. Jadi itu penting sekali sih menurut saya sih untuk mengambil keputusan, terlebih dahulu sharing mengenai karakter anak tersebut. Kadang juga berkolaborasi gitu ya Bu, dengan teman-teman sejawat. Iya, betul. Baik Bu, ini yang terakhir ini ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema itu? Pengalaman saat menyelesaikan ini mengambil keputusan. Ya, sebetulnya senang dan cemas juga. Oh gitu ya Bu ya. Iya, senang karena sudah membantu memberikan pertama anak-anak itu bisa belajar gitu. Dari keputusan-keputusan yang saya buat itu anak-anak bisa belajar tentang bagaimana harus bersikap ketika bermain, terus bagaimana saya menanamkan kepada anak pemahaman ketika sedang bermain, terus bersikap gitu.
ya, terus bisa membantu juga membantu namanya memberikan solusi juga, terus membantu mereka bisa bermain kembali dengan baik kayak gitu. Yang tadinya anak-anak bermainnya dengan keakuannya, ketika diberikan solusi mereka mempunyai rambu-rambu atau nilai-nilai. Oh iya ya, ketika bermain mereka jadi paham bagaimana cara bermain, bagaimana cara berbagi. Senangnya sih di situ. Kalau cemasnya Ibu? Kalau cemasnya yaitu tadi anak-anak itu suka laporan tadi gitu, suka laporan pada wali muridnya kadang ada yang terima, kadang ada yang tidak terima gitu. Jadi tadi cemasnya seperti itu aja. Oh iya baik. Jadi ada senangnya, ada cemasnya juga gitu ya Bu. Gitu. Cuman cemasnya juga kadang-kadang anak itu kan tidak pemahamannya yang diberikan kita berikan itu kadang-kadang kan bisa dicerna, kadang-kadang juga itu tergantung dari karakter anak. Jadi kadang-kadang ya mendengar begitu saja, tapi nanti diulangi lagi terus akhirnya terulang kembali gitu. Kadang-kadang seperti itu. Cemasnya di situ. Mungkin yang masih kayak gini perlu 2 kali 3 kali gitu ya Bu. Iya, gitu. Jadi harus dikasih tahu. Kan kemarin Bunda sudah bilang, nah itu tadi cemas itu, kadang anak tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Gitu. Jadi bisa terjadi berulang kembali, akhirnya jatuh kembali. Atau egonya yang dimenangkan juga ya Bu. Bisa, ya seperti itu. Alhamdulillah Ibu, ini untuk wawancara kita kali ini saya sudah mendapatkan banyak jawaban dari Ibu Dede yang semuanya adalah keren-keren ini Bu, sangat luar biasa dalam mengambil keputusan di masalah dilema etika ya Bu yang ada di lembaga itu. Terima kasih ini atas waktunya Ibu Dede sudah berkenan untuk kami wawancarai terkait pengambilan keputusan di lembaga ini. Untuk selanjutnya kami mohon pamit ya Ibu ya untuk diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.